Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus-rumus turunan. Jadi turunan itu selain menggunakan limit sebagai konsep dasar, maka turunan bisa juga dihitung dengan cara rumus ya. Nah, yang pertama adalah rumus turunan untuk fungsi konstan. Apa yang dimaksud dengan fungsi konstan? Fungsi konstan itu adalah fungsi yang dimana tidak ada x di dalamnya untuk fx ya. Nah, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 0. Sebagai contohnya, ya seperti ini. Fx sama dengan 27. Gak ada x-nya kan di sini. Nah, maka turunannya adalah 0. F aksennya 0. Nah, nomor 2, kita lihat di sini ada fx itu min 12 pangkat 5. Nah, ini di sini daya tariknya ada pangkatnya itu ya. Nah, nggak ada masalah dengan ini. Yang penting lihat ada x-nya atau enggak. Nggak ada. Kalau nggak ada, jawabannya adalah 0 juga. Nah, berikutnya adalah fx yang menggunakan akar seperti ini. Ya, kelihatan akarnya ini akar pangkat 6 ya. Tapi selagi tidak ada x-nya, maka jawabannya turunan pertamanya 0. Begitu juga dengan umpamanya kita buat dia bentuknya trigonometri seperti ini, ya. Cos phi. Ada x-nya enggak? Enggak ada juga. Ya udah turunannya sama dengan 0. Begitu ya. Dan kemudian fungsi yang kedua adalah rumus turunan fungsi linier, ya. Nah, linier itu maksudnya ada x-nya sudah, tapi x saja ax. Fx sama dengan ax, maka turunannya adalah a. Langsung koefisien x ini turunannya. Contoh seperti ini ya. Fx sama dengan 34x gitu ya. Nah, maka turunannya apa? Ax a. 34x ya, turunannya 34. Begitu juga dengan yang kedua ini ya, fx sama dengan min 3x. Maka turunannya apa? Ax adalah a, min 3x adalah min 3 turunannya. Kemudian yang ketiga juga kita buat ya menggunakan akar begini. Ini ada x di depannya ini ya. Nah, maka turunannya apa? Turunannya adalah koefisien x-nya ini, yaitu akar pangkat 3 dari 5. Dan yang keempat misalnya fx sama dengan x sin phi per 2. Nah, apa turunannya? Langsung saja sin phi per 12 maksudnya ya, bukan per 2. Oke, nah ini dia ya. Yang ketiga kita masuk pada rumus turunan fungsi polinomial. Maksudnya fungsinya sudah berpangkat. Maka turunannya adalah, nah inilah dia mungkin disebut kenapa namanya turunan. Karena pangkatnya itu dikalikan ke A. Jadi N kalikan ke A. Maka sepertinya N-nya turun ke A. Jadi disebut turunan ya. Ya, dan pangkatnya berkurang 1. Setelah N dikali dengan A gini, pangkatnya berkurang 1. Yuk kita lihat contohnya. Nah, contoh yang pertama. Fx sama dengan 3x kuadrat. Maka turunannya lihat. Ini pangkat N dikali A. Berarti 2 dikali 3. Berapa itu? Ya, 6 ya. Nah, kemudian pangkat berkurang 1, N kurang 1. 2 kurang 1 berapa? 1. Nah, pangkat 1 ditulis enggak? Enggak ya. Jadi 6x saja. Nah, contoh yang kedua ya. Fx sama dengan min 8x pangkat 9. Maka jawabannya lihat N kali A. Berarti 9 kali min 8. Ya, F aksen X 9 kali min 8 berapa? Min 72. Nah, X pangkat 9. Pangkat berkurang 1. Berarti X pangkat berapa? Tinggal 9 kurang 1. Ya, 8. Jadi X pangkat 8. Ya. Nah, kemudian yang ketiga. Fx sama dengan setengah X berpangkat 6. Ya. Maka jawabannya adalah ya, F aksen X sama dengan 6 kali setengah. Ya, seperti ini. N kali A ya. 6 kali setengah adalah 3. Jadi X pangkat 5 gitu ya. Dan kemudian yang keempat, Fx sama dengan min 2 per 3 X pangkat 15. Nah, udahlah 15 kali min 2 per 3. 15 kali 2 30 bagi 3 10. Jadi turunan pertamanya adalah min 10. Nah, pangkat berkurang 1. Jadi X pangkat 14. Nah, oke.
Nah, kemudian rumus ini ya bisa kita dikembangkan ya. Jadi kita bilanglah cabangnya namanya rumus 3A. Nah, di mana pangkatnya itu pecahan. Fungsinya pecahan. Jadi A per X pangkat N. Nah, ini kan X pangkat N-nya naik ke atas ya. Jadi AX pangkat min N jadinya. Lalu dengan rumus yang tadi, pangkat dikalikan kemari. Dan pangkat berkurang 1. Jadi min N kali A, X pangkat min N kurang 1 gitu. Nah, melihat pangkatnya berkurang, pangkat negatif ini kan bisa pindah ke bawah. Jadi seperti ini dia. Jadi pangkat X pangkat min N min 1 ini jadi per X pangkat N tambah 1. Jadi boleh langsung kemari ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ya, Fx sama dengan 3 per X pangkat 4. Nah, ini dia A per X pangkat N. Min N kali A. Min 4 kali 3 turunannya. Ya, apa min 4 kali 3? Min 12 per X pangkat bertambah 1. 4 tambah 1 pangkatnya. Jadi X pangkat 5. Oke. Kemudian yang kedua, Fx sama dengan min 4 per X. Nah, ini pangkat berapa ini? 1. Min 1 kali min 4. Hasilnya adalah 4 ya. Terus 1 ini ditambah 1 kan pangkat bertambah. Jadi per apa? Per X berpangkat 2. Ya. Itu dia. Oke, berikutnya adalah rumus fungsi pangkat pecahan ya. Nah, fungsi pangkat pecahan seperti ini, Fx sama dengan Ax pangkat M per N ya. Maka ini juga dengan cara tadi, ini M per N kali A, kemudian pangkat berkurang 1, M per N dikurang 1, hasilnya seperti ini. Jadi M per N pangkat, jadi AX pangkat M kurang N per N jadinya ya. Jadi seperti ini dia contohnya adalah Fx sama dengan 3X pangkat 5 per 2. Sehingga jawaban kita adalah 5 per 2 kali 3. Berapa itu? Iya, 15 per 2. Baru X pangkat ya, ini pernya tetap per 2. Per 2, atasnya M kurang N, 5 kurang 2, 3. Nah, selesai. Dan contoh yang kedua adalah Fx sama dengan 2X pangkat 2 per 5 ya. Maka jawabannya F aksen X sama dengan 2 per 5 kali 2. Iya, 4 per 5 X pangkat ya per 5 di sini. Per 5 kita buat ya. Atasnya adalah M kurang N ya. 2 kurang 5 min 3. Jadi X pangkat min 3 per 5. Oke ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah pengembangannya juga, ini rumus turunan fungsi akar pangkat. Nah, jadi dia akar pangkat begini. Maka turunannya adalah seperti ini. M per N kali A. M per N kali A. Ya, A ya, ini dia. Akar pangkat N-nya tetap, X pangkat M tetap, hanya pangkatnya berkurang N. Contohnya seperti ini ya. Fx sama dengan 5, akar pangkat 5 X pangkat 3 ya. Jadi di sini jawabannya adalah nih 3 per 5 kali 5. 3 per 5 kali 5, 3 ya. Nah, baru akar pangkat 5, X-nya pangkatnya berkurang 1, jadi X pangkat 2 gitu ya, M kurang N 2. Dan yang terakhir contohnya adalah Fx sama dengan ini ya, X pangkat ya 2 per 3 seperti ini. Jadi 2 per 3 kali 2, berapa 2 per 3 kali 2? 4 per 3. Pangkat berkurang 1, jadi akar iya seperti ini, 2 kurang 1 3. Oke ya.